Oke, kita mulai ya, Kak. Soal yang pertama. Seorang anak dibawa ke IGD dengan keluhan BAB cair 5 kali sehari selama 14 hari berturut-turut. Saat dilakukan pengkajian, anaknya tampak lemas, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, anak tidak mau minum. Apakah diagnosa yang ada pada kasus di atas? Diare dehidrasi ringan, sedang berat, diare persisten berat, ataukah diare persisten? Kira-kira yang mana? Yuk. C? Masa sih? Masa sih? Alasannya C kenapa? Jenner karena anaknya tidak mau minum, kemudian Hmm, turgor kulit menurun. hmm. Terus udah yakin diare dehidrasi berat. Yakin Yakin. Ini nggak bisa digoyang nih ya keputusannya ya. 100%. 100% wes. Baiklah. Tapi kali ini pilihannya salah. Gimana dong? Yuk, yang mana yuk? Mungkin teman-teman belum pernah saya ajarin ya untuk yang ini, tapi tidak apa-apa. Salah berarti lumrah orang belum diajarin, nurse. Gimana mau bener gitu ya. Sedang nurse, anaknya masih sadar. Bukan itu yang saya highlight, teman-teman. Jadi, kalau dari pembelajaran diare itu udah berkali-kali saya ajarkan terkait diare dehidrasi ringan, sedang, berat, itu bolak-balik. Nah, ini ada yang agak baru nih ya, yang belum pernah kita pelajari selama ini. Nanti kalau yang buat baru gabung, tak bukakan MTBS untuk membedakan gimana sih antara diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang, ataupun diare dengan dehidrasi berat. So, soal ini jawabannya bukan A, bukan B, dan bukan C. Pilihannya ada di dua A, di dua yaitu D ataupun E. Nah, kenapa nurse kok malah diare persisten? Perhatikan lama diarenya. Berapa hari? 14 hari. 14 hari. Nah, itu sudah bukan termasuk diare dehidrasi dengan ringan, sedang, atau berat. Tapi kalau diare yang di 14 hari ataupun lebih itu masuknya diare dengan persisten. Nah, diare persisten itu diare yang terjadi lebih 14 hari lebih, di mana dibedakan menjadi dua diare persisten itu. Diare persisten berat dan diare persisten saja. Apa yang membedakan antara diare persisten berat dan diare persisten saja tanpa tanpa berat atau diare persisten? Itu yang satunya yang berat itu ada dehidrasi, yang satunya tanpa dehidrasi. Sekarang saya tanya, pasiennya dehidrasi enggak di sini? Dehidrasi enggak? Tidak nurse. Loh, lah kok tidak? Dehidrasi. Itu Hidrasi nurse, dehidrasi. ya, Dehidrasi. Karena nampak lemas, mukosa bibir kering. sama turgor kulitnya menurun. Berarti Menurun dong. karena dia diare 14 hari plus ada dehidrasi, maka dia masuknya ini diare persisten berat gitu ya. Kalau semisal diarenya itu kurang dari 14 hari, berarti nggak termasuk di persisten. Nanti klasifikasinya bisa diare dehidrasi berat, ringan sedang, ataukah tanpa tanpa dehidrasi. Gitu. Jadi perhatikan ya, ini tak kasih 14 hari itu teman-teman biar tahu, oh ternyata kalau diare yang 14 hari lebih itu masuknya diare persisten. Tinggal dibedain aja, dia ini diare selama itu tuh ada dehidrasinya atau tidak. Kalau ada dehidrasinya berarti persistennya berat, kalau tanpa dehidrasi berarti diarenya persisten saja. Apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan pasien dengan diare persisten berat? Yang pertama atasi dehidrasi dulu sebelum dirujuk, kemudian langsung lakukan rujukan. Ya, kalau yang diare persisten saja itu nasihati pemberian makan untuk diare nanti ada di apa sih namanya di MTBS itu ada tuntunannya seperti apa untuk pemberian makannya, kemudian tablet zinc selama 10 hari, kemudian kasih tahu ya kunjungan ulangnya itu kapan dan kalau misal ada kejadian yang ini boleh dipulangkan ya, boleh dipulangkan kalau diare persisten tanpa dehidrasi, boleh dipulangkan tapi tadi dikasih zinc, terus diajarin cara makannya di rumah gimana, asupan cairannya gimana itu diajarin dan harus kembali ke ketika terjadi kondisi apa. Mungkin aja
Mungkin aja ada dehidrasi atau tidak. Suaraku hilang, tak? Halo? Ada Kak. Halo? Ada, Nas. Ada, Kak. Ada. Mas, Ada ya. Suara merduku ada, Kak. Emang nggak tak mute, jadinya pastinya ada ya. Oke, sekarang tak buka MTBS dulu ya, buat yang baru belum belum tahu terkait klasifikasi diarenya yang biasa. Buat yang teman-teman yang udah pernah lihat, sabar dulu sebentar ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Sebenarnya ada MTBS yang terbaru sih teman-teman, tapi pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, ini diare. Nah, tak gedein yang kita fokuskan di sini ya. Yang ini diare dengan dehidrasi. Nah, di sini kalau semisal diarenya itu tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat atau ringan sedang, itu namanya diare tanpa dehidrasi. Nah, yang bisa dikatakan diare ringan sedang ataupun dehidrasi berat itu syaratnya harus ada 2 atau lebih tanda-tanda. Kalau cuma satu, misalnya pasienmu diare, semisal 5 kali sehari, udah 2 hari yang lalu. Terus data yang kamu dapatkan cuma mata cekung aja, cuma satu, itu berarti nggak bisa masuk sini, nggak bisa masuk sini. Karena kalau bisa masuk ke dehidrasi ringan sedang ataupun berat itu harus ada 2 atau lebih. Minimal misalnya mata cekung sama turgor kulitnya menurun. Atau mungkin mata cekung sama pasiennya haus atau minum lahap, itu berarti bisa masuk ringan sedang. Atau mata cekung sambil dia ini datanya tidak sadar, itu berarti bisa masuk ke diare dehidrasi berat. Jadi kalau cuma satu aja data yang dimunculkan, itu bukan dehidrasi. Jadi diare tanpa dehidrasi. Apa yang kita lakukan? Kita berikan cairan, tablet zinc 10 hari, kemudian ada makanan sesuai terapi A. Nanti teman-teman kalau mau baca sendiri di lampiran belakangnya. Kemudian nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulang 3 hari. Kalau semisal pasiennya ini ada gelisah, rewel, atau mudah marah, matanya cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat, itu masuknya ringan sedang. Ya. Ini hari apa sih? Kok ada ngaji? Hari Selasa. Kemudian kalau yang berat itu letargis atau tidak sadar, matanya cekung, tidak bisa minum atau malas minum. Kak, bentar, aku mau pulang. Aku nggak tahu kalau ada acara kayak gitu. Ya, bentar. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Kabur dulu. Kok ono acara nang ngene masjid sih, Bu? Halo? Dengar suara saya, teman-teman? ada. Kedengaran? Ada, Nas. Ada. Ada. Ya, maaf ya, ada acara di masjid. Aduh, kita lanjut. Oke, kemudian kalau yang dinamakan diare dehidrasi berat itu kalau kondisinya tidak sadar, matanya cekung, tidak bisa minum atau malas minum, dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Jelas ya suaraku ya? Kalau nggak jelas bilang kok, Kak. Jelas, Mas. Terus Jelas, Mas. cara diare dehidrasi ringan, sedang, dan berat itu perhatikan yang saya tandain ya. Di sini, di sini, di sini, di sini, sama sini, sama sini. Kalau diare dehidrasi ringan sedang, itu cubitan kulit perutnya kembali lambat aja. Sementara yang berat itu sangat lambat. Kemudian untuk minumnya, kalau yang ringan sedang itu minumnya haus atau minum dengan lahap, sementara yang berat itu tidak bisa minum. Ya jelas bisa minum, wong pasiennya tidak sadar. Ya. Kemudian dari kesadarannya, kalau diare dehidrasi ringan sedang itu masih sadar. Kalau yang berat itu letargi atau tidak sadar. Jadi cara bedainnya cuma itu teman-teman. Kemudian lihatan tindakan atau pengobatannya. Kalau yang ringan sedang itu kita bisa berikan cairan ya. Berikan cairan, tablet zinc, dan makanan sesuai rencana terapi B, kemudian rujuk segera ke rumah sakit kalau ada klasifikasi berat. Mulai dia nggak bisa minum, atau mungkin dia tiba-tiba jadi pasien yang nggak sadar, itu langsung lakukan rujukan. Ya. Kemudian kalau pasienmu diare dehidrasi berat, itu yang pertama,
rujuk langsung ya, rujuk langsung kalau bisa. Kalau masih bisa diatasi cairannya di puskesmas, boleh dipasang infus dulu di puskesmas sebagai pengganti cairan yang hilang, langsung lakukan rujukan ya, kayak gitu. Nah, ini untuk yang diare dehidrasi ringan, sedang, berat dan tanpa dehidrasi. Bedanya di yang saya tandain hijau-hijau ini. Baca dulu ya. Kemudian, tadi yang saya sudah jelaskan teman-teman, ini ada yang diare. Jika diare 14 hari atau lebih itu namanya diare persisten. Tadi yang dibedainnya berat itu dengan dehidrasi. Kalau persisten biasa itu tanpa dehidrasi. Terus satu lagi, kalau empupnya atau ee-nya itu ada darahnya dalam tinja ataupun ada lendir, biasanya lendir bercampur darah, itu namanya disentri. Kalau disentri itu sudah ada ikut campurnya sama si mikroba dan bakteri-bakteri sehingga harus diberikan antibiotik. Kemudian zinknya tetap dikasih nggak Kak? Ya pasti karena zink itu untuk menumbuhkan vili-vili usus biar cepat pemulihan dan jangan lupa kunjungan ulang 3 hari gitu ya. Kalau nanti ketemu soal dia itu BAB-nya ada darah, ada tinja, itu sudah pasti disentri. Oh, ada darah, ada tinja. Ya, pasti ada tinja ya. Ada darah dalam tinja. Itu berarti disentri. Terus tata laksana yang paling tepat adalah berikan antibiotik. Itu untuk disentri. Oke. Bentar. Diare persisten udah paham ya? Diare-diarean ini. Sering muncul mereka itu. Sekarang setelah diare kita berpindah ke campak. Seorang anak dibawa ke puskesmas dengan keluhan demam, batuk, dan pilek sudah 1 minggu. Saat dilakukan pengkajian muncul bercak pada tubuhnya. Suhunya 384 dan pasien merasa gatal. Diagnosanya apa? Apa yuk? Campak aja, yakin. Campak berat, nurse. Campak aja, Nurse. Campak aja. Kenapa kok campak aja? Alasannya apa yuk? Karena kalau campak dengan komplikasi mata di datanya nggak muncul, nurse. Oke, kalau campak dengan komplikasi ke mata datanya nggak ada, betul ya. Pinter Kak ya. Alasannya sangat logis. Jawabannya memang betul hanya campak saja. Nah, ini untuk klasifikasi campak teman-teman. Campak itu dibedakan menjadi 3 di MTBS. Yang pertama hanya campak saja. Kemudian yang warna kuning itu campak dengan komplikasi pada mata ataupun mulut. Dan yang terakhir campak dengan komplikasi berat. Yang dinamakan campak saja itu gejalanya campak seperti biasa ya. Demam, batuk, pilek, kemudian ada bercak-bercak. Itu tata laksananya cukup diberikan vitamin A. Kalau campak dengan komplikasi pada mata ataupun mulut, itu data gejalanya adalah ada nanah pada mata ataupun ada luka pada mulut, itu tetap diberikan vitamin A dosis pengobatan. Jadi beda dosisnya yang kalau ada komplikasi sama enggak. Kemudian jika ada nanah pada mata, beri salep mata antibiotik. Jika ada luka pada mulut, oleskan antiseptik mulut. Jika anak kurang gizi, anak gizi buruk, berikan vitamin A sesuai dosis, ada aturannya juga, dan jangan lupa kunjungan ulang 3 hari. Kalau campak dengan komplikasi berat, misalnya ada tanda bahaya umum, misal kejang, sesak nafas, kemudian adanya kekeruhan pada kornea ataupun luka di dalam mulut yang dalam dan luas, itu namanya campak dengan komplikasi. Apa yang dilakukan? Sama, kan vitamin A dosis pengobatan, kemudian kasih antibiotik. Kalau ada kekeruhan pada kornea mata, dikasih salep mata antibiotik. Kalau demamnya tinggi, kasih parasetamol dan rujuk segera. Kenapa kok rujuk? Karena ini adalah tata laksana awal puskesmas. Jadi harus dirujuk ke rumah sakit terdekat seperti itu. Ini campak ya Kak. Tadi kita udah belajar diare yang dehidrasi, terus diare persisten sama disentri, sekarang campak. Oke, gampang campak.
Biasanya itu MTBS itu yang keluar itu ditanya ini diagnosanya apa atau klasifikasinya apa, terus tata laksananya apa. Jadi teman-teman selain menghafalkan ini tuh klasifikasinya apa, teman-teman juga harus menghafal ini tuh tindakannya apa. Oh, kalau campak biasa ya kasih vitamin A aja. Oh, campak komplikasi sama mata, berarti vitamin A dosis pengobatan sama salep mata. Kayak gitu-gitu ya. Semangat menghafalkan. Lanjut, masih berkutat pada vitamin-vitamin. Seorang anak dibawa ke posyandu untuk mengikuti pemberian vitamin A. Saat ini anaknya usia 18 bulan. Dikasih warna apa kapsulnya? Merah, biru, hijau, kuning, putih. Ini yang kerja di puskesmas harus tahu nih, ayo. Merah, Ya, Nars. yakin merah? Yakin. Merah. Oke, ada jawaban lain selain merah? Ayo. Selain itu ada enggak? Nggak ada. Oke, jawabannya adalah betul. Warnanya adalah warna merah. Jadwal suplementasi untuk vitamin A itu setiap Februari dan Agustus. Untuk usia 6 sampai 11 bulan itu pakainya 100.000 IU unit. Kapsulnya warna biru. Kalau yang umur 12 sampai 59 bulan itu 200 unit kapsulnya kapsul merah. Jika seorang anak belum mendapatkannya dalam 6 bulan terakhir, berikan 1 dosis sesuai umurnya dia. Ya, ingat-ingat aja yang biru untuk usia 6 sampai 11 bulan, dosisnya 100.000. Kalau yang merah 12 sampai 59 bulan, dosisnya 200.000. Oke. Coba saya yang jawab jangan itu-itu aja. Yo, yang belum jawab itu jawab kok, Kak. Yo, salah enggak apa-apa, enggak masalah. Kita lanjut. Ini KPSP. Seorang anak dilakukan pemeriksaan KPSP, di mana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut usianya 24 bulan dengan skornya 5. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Apakah ingatkan untuk kembali pada usia 28? Ingatkan kembali pada usia 30? Siap, tak jelaskan sampai paham. Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Anjurkan kembali 2 minggu lagi, ataukah berikan ibu penghargaan? Kira-kira yang mana sayang? C, Nars. C. Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena itu terjadi penyimpangan dengan skornya 5. Oke, siap. Ada jawaban lain selain C? Oke, karena tadi ada yang bilang belum paham KPSP, kita buka materinya ya. Bentar. KPSP. Bentar ya. Oke, Kakak, KPSP itu apa sih? KPSP itu adalah kuesioner pra-screening perkembangan yang dilakukan untuk mengecek tingkat perkembangan anak mulai dari usia 3 bulan sampai 6 tahun. Aturan mainnya, nih tak tulis dulu, aturan main KPSP. KPSP itu dilakukan tadi kan dari usia 3 bulan sampai 6 tahun toh, Kak. KPSP. 3 sampai 2 tahun itu setiap 3 bulan sekali. Kalau usia 2 sampai 6 tahun itu setiap berapa bulan, Kak? 6 bulan. 6 Kak. bulan. Setiap 6 bulan sekali. Nah, ini lihatan di sini, Kak. Nah, ini rentangnya ya. Sampai sini.
3 ke 6 ini 3, ini 3. Pada intinya antara usia 3 bulan sampai 24 bulan itu setiap 3 bulan sekali periksanya. Sementara 24 sampai 72 bulan alias 6 tahun itu setiap 6 bulan sekali. Itu adalah hal pertama yang harus teman-teman hafalkan di KPSP. Oke. Kemudian, saya tak capture dulu terus kita pindah ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya scoring KPSP. Nah, KPSP itu terdiri dari 10 pertanyaan di mana ada scoringnya. Nah, scoringnya itu mulai dari 9 sampai 10 itu sesuai, 7 sampai 8 meragukan, kurang dari 6 itu penyimpangan. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan dengan sesuai dengan hasil? Ketika teman-teman mendapatkan hasil yang nilainya skornya 9 sampai 10, berarti itu sesuai, maka yang kita lakukan adalah berikan pujian ibu karena telah mengasuh anak dengan baik. Teruskan pola asuh sesuai dengan tahapan. Beri stimulasi, ke semua, nggak usah semua ya. Pada intinya berikan pujian sama ibu dan ingatkan untuk periksa lagi pada usia selanjutnya. Itu kalau kita ketemu sesuai. Kalau kita ketemu yang meragukan, yang skornya itu 7 sampai 8, apa yang kita lakukan? Nih ya, fokusnya cuma di sini. Evaluasi kembali setelah 2 minggu, jika tetap 7 atau 8, lakukan pemeriksaan lanjutan lainnya. Kalau semisal yang ditemukan adalah penyimpangan, skornya itu kurang dari 6 atau 6 ke bawah, maka lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, anamnese, pemeriksaan fisik, neurologis, dan pemeriksaan penunjang bila ada indikasi. Itu untuk KPSP. Kira-kira dari KPSP ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ayo, ada yang mau ditanyain nggak KPSP? Clear? Clear, Clear. Nars. Clear, Nas. Clear ya? Clear, Oke. Nars. Tadi soalnya ada scoringnya adalah 5. Kalau scoringnya 5 berarti dia ini masuknya ke penyimpangan. Kalau penyimpangan tadi apa yang dilakukan? Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Mana tadi soalnya ya? Nih, usianya 24 bulan, skornya 5. Berarti kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kalau semisal dia ini skornya 9, dia diperiksa lagi bulan keberapa? Usia 24, periksa lagi bulan keberapa? 30 bulan. 30 atau 6 Periksa bulan lagi lagi. bulan 30 ya, atau 30 bulan. Karena di atas 24 bulan itu setiap 6 bulan setiap Sekali. 6 bulan 6 bulan. sekali. Oke. Clear ya? Clear, Nars. Kalau anjurkan kembali 2 minggu lagi itu, kalau ditemukan hasilnya berapa scoringnya? 7 sampai lah. Meragukan. 7 sampai 8. 7 sampai 8. Atau meragukan. Kalau berikan penghargaan, skornya 9 sampai atau sesuai. Oke, saya kasih kesempatan lagi. KPSP ada yang mau ditanyain nggak? Clear? Clear, Clear Nas. ya? Clear. Oke. Lanjut, ini gampang banget. Seorang bayi akan dilakukan imunisasi di posyandu. Bayi tersebut usianya 4 bulan diberikan imunisasinya DPT HIB-HB 3. Rute pemberian DPT HIB-HB apa? IM. A. Yakin Nars. IM? Yakin, Nars. Yakin. Oke. IM. Yo, jawabannya adalah IM ya, karena ini DPT HIB-HB 3. Betul. Nah, ini adalah jadwal imunisasi 0 sampai 7 hari itu HB0, pemberiannya IM, dosisnya 0,5 cc.
Yang 1 bulan itu dapat BCG polio 1, BCG-nya intrakutan, polionya oral. Intrakutan ini dosisnya 0,05, kalau yang oral tuh 2 tetes. Kalau yang 2 bulan, DPT HIBA B1 polio 2, rutenya ini dosisnya. 3 bulan, DPT HIBA B2 polio 3, IM oral 0,5 sama 2 tetes. 4 bulan, DPT HIBA B3 polio 4 sama IM oral, terus dosisnya juga sama. Dan yang terakhir 9 bulan itu ada campak, dikasihnya IM, dosisnya segini. Ada tambahan di bulan keempat, itu ada IPV, dan yang kelima juga ada 9 juga ada IPV, dosisnya 0,5 mili IM. Ya, itu tambahannya. Imunisasi itu sering muncul Kak, meskipun cuma 1 biji aja. Kemarin muncul nggak di TO imunisasi? Muncul, Nars. Muncul nurse. Usia bayi 12 Muncul, jam nurse. diberikan vaksin apa? 12 bulan. 12 jam lahir. Oh, 12 jam lahir HP 0. Apa ini tadi? Bentar Kak. D3 enggak. Oh ya. Kak, kemarin pada saat Theo keluar 9 bulan harusnya dapat campak, tapi pilihannya enggak ada campak. Ada nama lainnya kah? Campak tok Kak. Apa lagi? Nama lain campak. Prosoku ya enggak ada lagi. Apa Kak? Ada yang lain enggak Ada nama lain? pilihan campak, Nas? Apa? Nggak ada pilihan campaknya, nggak ada. Terus pilihannya apa aja Kak? Rubella. Saya ingat MME, ME, Ada rubella kok nggak ada? Rubella Bella ada. ada. Pokoknya lupa, IGP Nas, ada ada, 3 dok. pokoknya. Nggak ada Ya, campak, Nas. pokoknya campaknya nggak ada, Nas. Campaknya nggak ada. Itu buat bingung sih, Nas, kemarin. Kok iso ya? Tapi kalau MMR itu ada. MMR tuh bisa campak juga sih. Tapi dia itu gabungan measles, mumps sama rubella. MMR itu ada MMR nggak Kak? MMR atau MR gitu? Rubella. Rubella beda sama campak loh. Nanti kita bahas ya. Rasaku beda ya rubella sama campak itu karena kalau rubella itu campak Jerman. Kalau campak biasa, campak Jawa, campak Indonesia tuh rubella. Dia itu virusnya ini sama gejalanya itu sama-sama sih. Cuma kalau rubella yang campak Jerman itu gejalanya lebih ringan daripada campak Indonesia yang rubella. Gitu. Kemungkinan bisa jawabannya rubella biasa, bukan campak. Karena pada intinya mereka sama-sama campak ternyata Kak. Yang satunya campak biasa, satunya campak luar negeri. Rubella sama rubeola namanya. Rubella itu campak Jerman. Kalau di sini rubeola. Tapi kemarin ada pilihannya ini. Ada. Ada. Rubella ada. Ada Kak. Udah. Lain Ada IPV juga kok penasaran. Ada rubella kayaknya. Rubella ada, IPV juga ada, Nas. IPV itu polio Kak. Oh. Polio injek. IPV itu PV itu intramuskuler. polio suntik. Ya, polio suntik. Aku lupa kepanjangannya. Pokoknya IPV itu nih ya. Kalau polio oral itu bahasanya OPV. Kalau polio suntik itu IPV. Gitu. Kalau memang nggak ada optionnya campak ya rubella yang paling mendekati ya. Gitu. Temennya nama lainnya yang dipakai, nggak pakai campaknya.
Oke. Gitu ya, di luar nalar kadang-kadang kita hafalnya campak yang disebut yang lain. Aduh. Lanjut nomor 6. Seorang anak laki-laki dengan 5 tahun dibawa keluarganya ke UGD karena mengeluh sesak nafas dan tidak nafsu makan. Hasil pengkajiannya didapatkan BJ-nya S3 S4, ekstremitas teraba dingin dengan CRT-nya 5 detik, TTV-nya RR-nya 30, heart rate-nya naik, T-nya 36,2. Keluarga mengatakan anak selalu merasa kelelahan setelah beraktivitas seperti biasa. Soalku anak 2 bulan sudah diimunisasi. Bentar, Kak. Nanti ya dibahas habis ini ya, Kak ya. Bu Taufik nanti ya, Bu. Ini apa nih diagnosanya? Nas, penurunan curah jantung. Alasannya? CRT 5, ekstremitas teraba dingin. CRT 5 detik. Bunyi Ini jantungnya jantung S3. S1, S3, BJ-nya S4. S3, S4, nurse. Dinner. Karena bunyi jantung tambahan. Oke, nggak ada yang milih intoleran ini, yakin? Yakin. Yakin, nurse. Kalau yakin, bilang yakin. Jangan tergoyah ya. Kadang-kadang saya hanya menguji saja. Gimana? Yakin, Nurse. Yakin, nurse. Data lebih banyak ke penurunan curah jantung. Mantap jiwa. Betul ya. Penurunan curah jantung. Datanya mana, Kak? Emang pasien curah jantung nggak bisa lelah, nggak bisa sesek? Bisa, kata siapa ndak nih? Lelah. Ini sesak. Terus ini ada suara jantungnya S3, S4. Tekanan darahnya dimunculin nggak? Oh, nggak ada ya anak-anak ya. Terus apa lagi di sini? Dingin, CRT memanjang ada nggak nih? Ada nih CRT memanjang. Kemudian, hmm, oke, yang dingin nggak ada. Kral dinginnya nggak di sini ya. Nah, ini udah berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau keintoleransi cuma 2 datanya. Berarti lebih banyak mengarah ke penurunan curah jantung. Oke ya. Jadi harus bisa bedain ya. Kapan curah jantung, kapan intoleran. Good. Lanjut. Nomor 7. Oh, sek Kak, sebelum lari ke sana-sana ini loh, tadi ada pertanyaan dari temennya. Soalku anak 2 bulan sudah imunisasi BCG dan polio 1. Selanjutnya imunisasi apa? Apa Kak? 2 bulan, DPTHB. Polio 2. 2 bulan, DPT kita balik ya. 2 bulan itu baru dapat ini. Polio 1, Dapat DPT HIB. DPT, berarti ya HIV, polio. THB 1 dengan polio 2. Polio 2. betul. Kalau udah polio 1 ya selanjutnya pasti polio 2. Kalau polio 2 gandengannya DPT HIB HB yang nomor 1. Gitu. Ya, kita lanjut. Nomor 7, seorang anak 4 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan batuk selama 4 hari, sesak nafas. Saat dilakukan pengkajian heart rate-nya 108, RRE 48, T-nya 378. Tindakan yang tepat dilakukan pada anak tersebut apa? Sama-sama Ibu. Apakah posisikan semivoller, ajarkan batuk efektif, lakukan FT, kolaborasi antibiotik, ataukah nebulisasi? Ingat, ini di puskesmas. Di puskesmas. Berarti acuannya adalah MTBS. Berarti apa yuk? Ayo. Apa yuk? Kenapa nebulisasi? Emang indikasinya apa? Diagnosnya apa ini? Aku tanya. Diagnosa medis yang di MTBS-nya. Ayo, yang pernafasan udah pernah tak bahas. Ini masuk Pneumonia. pneumonia. Kalau pneumonia tata laksana yang tepatnya apa, Kak? Pemberian antibiotik. Oke,
Good. Jawabannya adalah D. Karena ini pasiennya pneumonia. Lo kok bisa pneumonia? Nah ini ya. Ini adalah klasifikasi batuk dan sesak nafas versi MTBS. Yang pertama ada yang namanya batuk bukan pneumonia, pneumonia dan pneumonia berat. Untuk membedakan RR-nya dinyatakan cepat itu kapan? Kira-kira. Untuk usia 0 sampai 12 bulan, dinyatakan RR-nya cepat itu umur berapa, Kak? Itu lebih dari 50. Lebih dari 50. Lebih dari 50 kali. Kalau 12 sampai berapa tahun ya? 5 atau 6 tahun ya? Aku lupa. 5. Kalau nggak 5 salah tahun. tahun ya. 5 5 tahun. tahun berarti lebih dari 40. 40. RR tidak normal. Nah, tadi itu berapa? 45 kalau nggak salah ya, Kak ya. Terus umurnya itu lebih dari 12 bulan. Maka dia terhitung cepat. Klasifikasinya kalau nafas cepat itu masuknya pneumonia. Pneumonia tata laksana yang tepat adalah berikan antibiotik sesuai dengan kondisinya. Betul ya. Kalau semisal pasiennya batuk-batuk, Kak, bilangnya dia sesek, tapi pas waktu kita cek RR-nya sesuai usia dia tercenderung normal. Berarti dia itu batuk bukan pneumonia ya. Kalau semisal dia itu batuk disertai sesak nafas, kita hitung RR-nya melebihi dari RR normal, maka dia masuknya pneumonia. Kalau semisal dia RR-nya cepat, ada penurunan saturasi, ada tarikan dinding dada atau retraksi dinding dada, berarti itu pneumonia berat ya. Iya, puskesmas itu tata laksananya acuannya adalah MTBS ya Kak ya. Manajemen terpadu balita sakit itu MTBS itu ya. Jadi karena ini tadi dia RR-nya cepat, diklasifikasikannya pneumonia, maka berikan antibiotik amoksisilin-nya 2 kali sehari selama 3 hari, terus anjurkan untuk kunjungan ulang 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Baru kalau semisal dia ada wheezing ataupun ada rongki ya tata laksana sesuai dengan kondisinya. Sementara tadi kan tidak disebutkan itu. Cuma disebutkan batuk dan sesak nafas, dicek RR, datanya RR-nya naik lebih dari nilai normal, maka kita klasifikasikan sebagai pneumonia. Gitu. Ya, Kak. Kenapa, Kak? Lanjut ya. Jadi jawabannya adalah kolaborasi pemberian antibiotik yang tepat. MTBS itu nggak usah dicatat ulang nih menurutku ya. Kalau mau perinan aja Kak, tapi cuma nggak semuanya. Bagian kayak di batuk, batuk, diare, Yang bagian telinga nggak, Nurse? tadi sama HIV itu aja. Yang lainnya nggak usah di print. Oke? Kalau mau, nggak mau ya nggak. Oh ya telinga, telinga. Kalau ini nggak tak muncul. Kak. Ada telinga juga masukin ya. Kadang keluar terkait oke itu nanti downloadan ya Kak ya. Tadi MTBS yang terbaru aja sih ada jauh beda. Nomor 8. Seorang balita usia 2,5 tahun Putus-putus suaranya, Nars. anjuran pada kulit abdomen tambah 1 nafas 66. Perawat telah cairan intravena yang harus dievaluasi apa? Nah, ini sama kayak soal yang tadi pagi, kita ajarin caranya untuk menentukan evaluasi ya. Putus-putus, halo, jangan putus. Halo, jelas? Dena. Udah jelas, Suara Nar. siap. Benar. D, kenapa? Karena di soal mempengaruhi cubitan kulit perut dan si pasien mengalami diare sudah 4 hari. Karena Oke, melihat cairannya, Nar. tadi cara yang pertama adalah cari data
abnormal yang sesuai dengan MK. MK-nya apa sih ini kira-kira? Diare. Cairan diare, Nas. Diare tok, bukan sampai ke hipovolemi karena datanya cuma baru ini tok. Cuma satu. Berarti MK-nya adalah diare. Data yang abnormalnya ini ya. Yang lainnya masih so far so good, nggak ada masalah. Terus yang kedua, perhatikan intervensi. Kalau turgor kulitnya ini awalnya lambat dikasih intravena, harapannya berarti membaik. Maka yang harus dievaluasi adalah turgor kulit gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan data yang abnormal dan data abnormal ini sesuaikan dengan MK atau masalah keperawatan utamanya apa, terus perhatikan intervensi yang diberikan. Itu caranya. Kalau evaluasi sumatif formatif itu masuknya di Loh, emang ada evaluasi sumatif dari KMB? Hah? Ada tak, Kak? Komunitas, Nas, cuma. Komunitas. Komunitas sayang, aku nggak pernah ketemu soal evaluasi sumatif di KMB. Komunitas Kakak. Komunitas. Oh, nanti komunitas itu kemarin udah belajar belum ya? Atau belum ya? Oh, belum. Komunitas belum. Kemarin tuh yang Agustus. Nanti ya kita belajar di komunitas ya, biar nggak campur-campur ini. Nanti ini lagi bahas KMB ya. Nanti komunitas pasti tak bahasin terkait itu. Ada sayang Kak Fauzia, linknya ada di deskripsi grup. Nanti akses di sana ya. Akses di sana ya, Kak. Lanjut, beberapa anak terlihat bermain sepak bola di tengah lapangan. Jenis permainan yang dilakukan anak tersebut apa kira-kira? Apakah uncopy play, associative play, onlooker play, parallel play, atau cooperative play? Kayak gini ada kemarin cuma sepeda. Ayo, sepeda itu masuknya kemana ya? Cooperative play. Alasannya cooperative play itu apa? Bermain bersama. Mengikuti permainan Bermain bareng, bersama. Ayo apa yuk? Yakin itu? Pas. Kalau yang sepeda tadi, yang sepeda. Sepeda itu skill play. Nggak mau coret-coret, udah ada penjelasannya di belakang. Nah, banyak kok. Nah, ini ya. Ini penjelasannya. Jawabannya adalah cooperative play. Apa sih itu uncopy play? Uncopy play itu anak hanya mengobservasi dan memperhatikan dengan seksama semua yang ada di sekitarnya. Jadi dia itu diem aja sambil perhatiin apapun yang ada di sekitarnya. Membangun rumah. Oke, sih ya. Kita jelasin satu-satu dulu ya, Kakak ya. Kemudian solitary play. Kalau solitary play itu anak asik bermain sendiri, tidak ada interaksi. Kalau onlooker play itu anak melihat dan memperhatikan anak-anak lain bermain. Kalau parallel play, anak menggunakan alat permainan yang sama, tapi antara satu anak dengan anak lain tidak terjadi kontak ya. Itu namanya parallel play. Kalau associative play, itu permainan ini sudah terjadi komunikasi antar satu anak dengan anak lain, tapi tidak terorganisasi, tidak ada pemimpin. Itu associative play. Kayak semisal lagi masak-masakan, gitu-gitu, itu associative play. Kalau cooperative play ini sudah ada interaksi, ada aturan mainnya, contohnya main sepak bola. Kemudian semisal main kobak sodor, itu cooperative play. Kalau membangun istana pasir, itu namanya apa? Di pantai, apa? Itu soal TOku bukan yang kamu tanyain. Ayo. Solitary play bukan, Nas. Solitary play. Kenapa solitary play? Tergantung soalnya, Kak. Dia ini bermain dengan pasir dan alat-alat yang membuat dia senang. Berarti apa namanya?
Parallel play. Parallel Sense play. of Benar. Pleasure. pleasure play. Ya, Sense jadi of ada play. ya, Sense of jadi play. melakukan permainan yang membuat dia senang dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Misalnya main pasir, kemudian main misal bunyi-bunyian. Itu masuknya di sense of pleasure play. Tapi kalau semisal dia main, kan ini asli soalku kemarin. Oh iya tak Kak. Kalau semisal dia main pasirnya itu bareng sama teman-teman yang lainnya, menggunakan ember sama sekop yang sama, tapi tidak berinteraksi, berarti namanya apa? Parallel. Main Paralel. parallel Parallel play. play. Oke, stop. Dengerin aku dulu. Main pasir, pakai skop dan ember yang sama bergantian, tapi tidak berinteraksi. Namanya? Parallel play. Ya, good. Parallel play. Parallel Ya, play. betul. Mereka main di tempat yang sama, alat yang sama, tapi tidak berinteraksi. Itu namanya parallel play. Kalau sudah ada interaksi tapi tidak terorganisir, asal main aja, itu namanya associative play. Kalau sudah permainannya bareng-bareng, ada aturan mainnya, itu namanya cooperative play. Play. Jadi cara bedainnya itu ya. Tinggal nanti kita analisa ini mainannya apa sih? Sekarang tak kasih tahu, tak kasih tahu, tak kasih contoh lagi. Sekarang lagi booming layangan. Layangan tuh masuknya apa? Parallel Layangan play. Parallel play. Tidak ada komunikasi. tidak ada Asosiatif. komunikasi. Yakin? Ada komunikasi loh. Layangan kok. Asosiatif play. Tapi Layangan sama kadang teman-teman. suka main sendiri. Associative play. Asosiatif. Layangan itu kalau semisal konteksnya dia sendirian, bolehlah kita bilangnya solid play gitu ya. Kalau semisal dia layangannya nggak ada komunikasi, nggak. Kalau di Jawa tuh layangan tuh pasti komunikasi, soalnya saling sambit menyambit, paham nggak sih saling sambit menyambit? Jadi menggait layangan satu dengan layangan yang lain biar putus itu loh. Itu berarti jatuhnya bukan parallel play Kak, asosiatif Associate. play, nggak terorganisasi. Pada intinya mereka komunikasi, pengen main bareng, tapi nggak ada apa ya, nggak ada pemimpin, kamu yang jadi ininya nggak. Pokoknya asal main aja terus ada komunikasi, jangan jangan iniin layanganku dan lain-lain. Nah, itu namanya associative play karena mereka ada komunikasi. Tapi masa iya layangan jajar-jajar mereka diem-dieman aja? Enggak. Kalau di Jawa enggak sih. Layangan tuh pasti rame banget ya mereka itu. Entah itu ngapain, pokoknya rame. Itu jatuhnya associative play. Jadi main tapi nggak terorganisir. Ini teman-teman yang cowok-cowok pasti ngerti, nggak mungkin layangan dia diam-diam aja ya. Pasti rame banget itu di situ. Kemudian satu lagi, ada permainan entah itu teman-teman pernah nggak ngelakuin. Kalau dulu kecil, eh itu loh Kak, yang kayak keliling desa terus ada yang jadi maling sama jadi polisi itu masuknya apa? Jadi ngejar tuh, yang polisi ngejar malingnya. Berarti apa itu? Dramatic play. Ya, Cooperative play. Cooperative play. Play. Bukan, itu namanya apa Kak tadi? Dramatic play. Ya, dramatic play itu sedang memainkan sebuah drama, beda lagi. Ya, jadi dia sedang berdrama. Oh, aku yang jadi polisi, kamu yang jadi malingnya. Makanya tak kejar-kejar. Itu namanya dramatic play. Contohnya yang Jadi jadi banyak ibu. ya, Miss. Iya, itu namanya dramatic play. Terus tadi ada yang nanya, Kak, main sepeda itu namanya skill skill play. Ya, jatuh bangun lagi. Pada intinya dia melatih kemampuan dia untuk bersepeda. Itu namanya skill play. Masih banyak sih jenis-jenisnya itu, tapi yang sering muncul ini nih. On copy, solitary, onlooker, paralel, asosiatif, kooperatif, terus apa sih namanya yang tadi sense of pleasure play itu sering muncul. Ya, oke. Nanti tulisan yo nanggunin note masing-masing ya, biar lebih mudah untuk dihafalkan. Aku kayaknya ada Word yang membahas masing-masing. Nanti tak kirimin ya di G Drive. Oke, lanjut. Ah, ini luka bakar ini yang harus saya luruskan nih ya. Karena kita ngikutin buku yang ada di Sinersi.
Seorang anak dibawa ke UGD akibat tersiram air panas. Saat dilakukan pengkajian terdapat luka berwarna kemerahan pada wajah, dada, perut, tangan, dan kaki kanan. Berapa luasnya? Boleh. Yang ini tak, Kak? Ayo, apa ayo? Ayo, apa ayo jawabannya yuk? Bentar Ayo, ya, Nak. ya tak tungguin, Kak. Ayo, apa yuk? 50 Nasya. Oh, masuk 50 sih. Dia Kak, izin ya. 9,5. Apa Ya, 49,5? Ditawar dikit. Jadi gini ya, 35 Kak ya. Nurs. Iya. B. Gini, kemarin yang pernah saya ajarkan adalah kita menggunakan yang ini ya, Kak ya. Yang rumus ini tuh dari ABA, Asosiasi Burn Amerika. Pokoknya intinya dari Amerika lah. Ini versi ABA. Bahwa anak-anak itu untuk kakinya itu 14%. Tapi kemarin aku dapat info dari teman-teman yang beli buku Sinergi. Nanti kalau teman-teman beli bukunya pasti dapat tuh gambarnya. Mereka itu berpatokan bahwa anak-anak itu punya jenis kelamin juga. Diberikan 1%. Terus kakinya versi buku Sinergi itu 13,5%, Pak. Kenapa saya sekarang pindah ke situ? Ya karena mereka yang bikin soal, Kak. Ya kalau kita ngikutin ABA, belum tentu kepake di sinersinya. Ya udah kita ikut sinersinya aja, ikut PPNI sama ikut IP-nya. Ya, makanya sekarang kaki itu hitungannya adalah 13,5 untuk anak-anak, bukan 14%. Kita mengikuti mereka saja. Kalau kepala, kok kepala ini wajah, sorry. Kita bahas dari kepalanya ya. Kalau kepala anak-anak itu sama, masih berapa? 18%. Wajah 9%. Dada berapa? 9%. Perut, 9. tangan kanan, 9, Nak. tangan kiri, 9. punggung, 9. yang 9. bokong, 2,5 kiri 5 kanan. kaki, setengah. muka, 2,5. kaki kanan, kakak 13,5%. Kaki kiri 13,5%. Siapa lagi ya? Oh, genitalianya 1%. Nah, iya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kalau dia mintanya wajah ya 9, kepala 18. Kalau dia mintanya tangan kanan depan, berarti berapa? 4,5. 4,5. 4, 4,5. setengah. Tangan kanan depan, 4,5. Kalau dia mintanya kaki kanan depan, 6,75. 6,75 Nurs. 6,75 ya, Kak ya, dibagi 2 tuh ya. Iya. Iya, Nak. 6,75.
Kalau dia mintanya itu wajah dan leher, berapa? Tetap Sama, 9. 9. 9. 9. Oke. Ya, jadi sesuaikan dengan anunya ya, permintaan soalnya ya. Yang beda di anak-anak itu cuma di kaki sama genitalianya. Genitalia di anak versi Sinarsi bukunya itu 1%, ya kakinya 13,5. Nggak pakai yang 14 ya, kita ikutin aturan mereka saja. Oke. Terus sekarang kita masuk ke rumus Bakti ya, mengingat aja ya, teman-teman pasti udah pada bisa. Ini kan LLB-nya 49, misalnya berat badannya tak kasih 10 kilo. Cairan 8 jam pertamanya berapa? Berarti rumus Baxter berapa mili? 4 mili atau 3 mili kalau anak-anak? 3. 3. Dikali 10 KGBB dikali LLB. 3 dikali 10 dikali 49,5. Berapa, Kak? 30 kali 49,5. Bentar ya. 3 kali 10. 1485. 1485 mili per. 1485. Kalau saya tanya 8 jamnya, berarti rumusnya gimana? Bagi TC 2, dibagi Nars. 2. Berarti Dibagi 2. 1485 dibagi 2, jawabannya 742,5. 742,5. Kalau 8 jam kedua dan ketiga, rumusnya sama, yaitu TC dibagi 4. 1485 dibagi 4, berapa berarti? 3,25. Kalau saya mintanya 16 jam pertama, 16 jam pertama itu penambahan dari 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua. 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua. Berarti 8 jam pertamanya berapa? 742,5 ditambah 1,25. berapa nih? Saya hitung dulu ya. 1113,75. 1100 113,5. gini tak, Kak? 75. Gini tak? Iya. Oke. Kalau saya mintanya 16 jam kedua atau selanjutnya, berarti TC bagi 2. 742,5. Oke, untuk Baxter ada yang mau ditanyain nggak? Berarti kalau rumus yang anak-anak 3 ya, Kak. Kalau yang dewasa 4 kan, Kak ya? Yes, betul. Masih bingung? Bingungnya kenapa, Kak Helena? Ayo, Izin bingungnya kenapa, Kak? 8 jam kedua itu TC bagi 4 ya, Nars. Yang mana, Dok? Yang mana, Dok? 8 jam ke berapa? 8 jam kedua tuh, Nars. TC bagi 4 Ya, masih TC ya. bagi 4. 8 jam kedua, 8 jam ketiga itu rumusnya sama. TC dibagi 4 alias 1/4 dari total cairan. Atau bahasa bukunya itu 25% dari total cairan. Ya, itu TC bagi 4. Gitu. Benar, Gimana? Ada makasih. lagi? Sama-sama. Cukup ya. Kita lanjut. Kak, yang bingung yang 16 jam kedua itu. 16 jam kedua. Oh, 16 jam kedua kok bisa TC dibagi 2, Kak? Gitu tak maksudnya. Oke, tak breakdown rumusnya. 16 jam kedua atau selanjutnya itu sama aja dengan penambahan 8 jam kedua ditambah 8 jam ketiga. Nah, sekarang 8 jam kedua tuh rumusnya TC dibagi 4. Ini rumusnya sama, TC dibagi 4. Lihatan hasilnya. TC bagi 4 itu 371,25 ditambah 371,25. Hasilnya berapa? 742,5. Daripada ribet begini ya langsung aja TC bagi 2. Gimana? Bisa dipahami? Makasih, Kak. Sama-sama.
Berarti sama kayak 8 jam pertama ya, Nas? Yes, sama kayak 8 jam pertama. Tapi kalau tak tulis sama dengan 8 jam pertama nanti bingung. Makanya dibikin sendiri aja. Biar tahu asal-usulnya. Gitu ya. Oke, Nas. Oke. Nyampe nomor berapa sih ini? Nomor 11. Ini DDST. Ah, udah berkali-kali nih. Kalau yang belum nanti tak jelasin. Ayo, jawabannya apa? Oke, Nars. Normal. Normal. Ayo, jawab sing kena. Ayo. Normal. Normal, Nars. Normal, Nar. Benar. Jawabannya adalah kalau dia berhasil di garis umur 2575 itu namanya normal. Nah, ini namanya interpretasi dari DDST. Ada advance, normal, caution, delay, sama null opportunity. Teman-teman DDST masih inget ya yang banyak kotak-kotak itu. Gini nih, kotak, 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 kotak. Gitu ya. Ingat Nars yang warna hijau. Misal di sini saya garis di sini ya. Garisnya ini kiri. Ini kanan. Terus ini gimana cara bedainnya Kak antara advance, normal, caution, delay atau no opportunity? Lihat di pengertiannya masing-masing. Advance adalah bila anak lulus pada tugas perkembangan yang terletak di kanan garis umur. Berarti di sebelah sini dia melakukan tindakan, dia bisa. Itu namanya advance. Karena apa? Karena seharusnya dia belum bisa melakukannya karena belum dilewati garis umur, tapi dia sudah bisa. Itu namanya advance. Kalau normal itu anak lulus, gagal atau menolak di mana umur terletak di kotak 2575. Nah, ini yang namanya kotak DDRT. Jadi ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hijau. 257590. Dinyatakan lulus, gagal atau menolak di mana garis umur terletak di kotak 2575. Berarti melewati kotak putih. Di sini dia gagal, lulus, atau menolak. Itu namanya normal. Ya. Tapi menjadi caution atau perhatian jika garis umurnya di kotak 7590 tapi mereka ini gagal ataupun menolak. Ini caution, ini normal. Oke. Terus yang delay itu apa, Kak? Kalau delay itu dia melakukan tindakan yang di sebelah kiri nih, yang saya kasih titik-titik ini dia tidak bisa. Berarti harusnya dia bisa, tapi malah tidak bisa. Berarti dia ini mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang. Dan yang terakhir ada no opportunity. No opportunity itu tidak ada kesempatan dalam melakukan sebuah tes alias anaknya tidak mau dilakukan pemeriksaan. Untuk interpretasi ini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Clear? Clear, Nars. Belum pernah dapat. Oke, semoga aja nanti nggak muncul ya kakak ya. Maaf Nas, belum paham soalnya baru gabung. Belum paham yang mananya Kak Setia Rizky. Dari awalnya kah DDST itu adalah kuesioner untuk pengukuran tumbuh kembang anak. Nah, ini ada yang gambar-gambar ini. Ini ya. Tak lihat no DDST-nya langsung aja ya, biar nggak ngawang. Bentar ya. DDST. Duh, nah kok ngini gambarnya? Jelek banget. Bener Kak?
Nah, ini kan ada kotak. So, 2575 sama 75 ya. Hal yang dinamakan advance itu Mas, mana ini gambar? Mas. Muter-muter doang gambarnya. Mas, kok nggak ada suaranya? Nercitanya kelempar. Jaringannya mungkin. Iya, Iya, mungkin itu mungkin. aja. Oh. Lagi hujan kah teman di sana? Enggak, Kak. Di sini di Jatim. Kak, mau tanya dong, ada yang udah beli buku sinersi nggak? Udah, kemarin yang TO banyak keluar dari Sinersi loh, Kak. Beli di Shopee Oh yang iya, Kak. 2025. Mm-mm. Yang Aibni atau yang mana? Aibni. Oke, terima kasih. maaf ya Kak, aku terlempar. Ya, Mas, nggak apa-apa. Bentar ya. Entah kenapa ini saya terbuang dari Zoom saya sendiri. Bentar ya. Nih ya. Misalnya tadi di sini garisnya. Nah, yang namanya advance itu berhasil melakukan berhasil di sebelah kanan garis. Kalau delay gagal di sebelah kiri garis. Alias sebelah sini, nih sebelah sini itu dia nggak bisa melakukan. Itu namanya delay. Kalau yang normal tadi apa Kak? Normal 2575. Lulus, gagal gagal atau atau menolak menolak di kotak di, 25 sampai 75. di kotak putih atau 2575. Berarti semisal ini, di garis ini nih yang saya, nah dia menyuapi boneka. Kalau dia gagal, berarti masuknya normal karena masih di kotak putih. Tapi kalau semisal ini yang mencoret-coret ini ya, yang mencoret-coret, ini dia gagal, berarti namanya apa? Gagal di kotak yang warnanya hijau, berarti namanya Kausen. gagal di kotak hijau atau 759. Gitu ya, ini yang namanya interpretasi dari DDST kakak. Kemudian nanti setelah interpretasi ada yang namanya kesimpulan. Sekalian aja kesimpulan. Kesimpulannya ada apa aja Kak? Yang pertama, apa? Normal. Normal. Suspek, Itu Suspek. hanya ada unspecified. satu caution. Kalau suspek lebih dari satu Dua kausen atau lebih. dan lebih dari satu delay. delay.
atau lebih. Kemudian yang terakhir apa? Antes, antes Untestable. untestable itu apa? Menolak atau refuse di mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah Sebelah kiri, kiri. Kiri. kotak putih. Wes. Jadi setelah interpretasi, teman-teman nilai advance, delay, normal, atau caution, teman-teman bisa simpulkan cautionnya ada berapa. Oh, cautionnya cuma 1 dari semuanya, berarti dia masuknya normal. Oh, cautionnya ada 5, delaynya ada 2, berarti masuknya ke suspek. Oh, dia ini nggak mau melakukan tes sama sekali, menolak, berarti jatuhnya di untestable. Itu namanya DDST. Ya. Nanti kita aplikasikan di soal teman-teman. Cek, bentar ya. Tuh, kok nggak mau muncul soalnya. Nah, ini di sini dia itu menunjukkan berhasil di garis umur 2575, berarti jawabannya adalah normal ya, atau lulus, berhasil atau lulus itu normal. Oke. Ini perhitungan kebutuhan cairan dengan kenaikan suhu berapa? Ayo dihitung dulu. Ayo berapa? Ayo. Tak kasih waktu 2 menit ya, yuk. 1.800. Seribu 1.800, gimana caranya? Harus 2340. 3.40. 2340. Caranya gimana? Karena ada kenaikan suhu Nars 39,5 setiap kenaikan 1 derajat 12%, Nars. Oke, siap. Wih, mantap betul. Oke, jawabannya adalah betul 2340 ya. Caranya gimana, Kakak? Ini kita sepil caranya. Caranya adalah cari tahu dulu kebutuhan cairan normalnya. Nah, cairan normalnya itu menggunakan rumus Holiday Segar, di mana di sini untuk 10 kilo, kurang dari 10 kilo rumusnya 100 dikali BB, 10 sampai 20 rumusnya 1000 tambah BB kurangi 10 kali 50. Kalau lebih dari 20 itu 1.500 plus BB min 20 kali 20. Perlu dicontohin nggak ini Holiday Segar atau udah gampang? Perlu nggak? Nggak. Enggak ada ya. Ya wis, lanjut aja ya. Nah, karena tadi berat badannya di sini 35, maka menggunakan rumus di bawah ini nih. Apa tuh? Perlu Kak yang BB25. Itu BB35 Kak. Soalnya BB35 sayang. Nih, BB35 berarti 1.500 ditambah BB-nya tadi 35 dikurangi 20 konstantanya dikali 20. 1.500 35 kurangi 20 kan 15 toh, dikali 20. Nah, 15 kali 20 ini perkalian dulu, jawabannya 300 tinggal ditambahkan jadi 1.800. Nah,
Kemudian konsepnya adalah setiap kenaikan 1 derajat dari 37 patokannya itu ditambah 12%. Ya, suhunya oke siap tak jelaskan Kak. 30%-nya dari mana sih gitu ya. Suhunya tadi 39,5, suhu yang dipakai di sini buat patokan konstantanya adalah 37. Berarti selisihnya 39,5 dikurangi 37 kan jawabannya 2,5 toh Kak. Nah tadi konsepnya adalah setiap kenaikan 1 derajat itu tambah 12%. Nah ini naiknya 2,5 derajat ini gimana caranya untuk tahu prosentasenya? Tinggal dikali aja 2,5 kali 12 ketemunya 30. Berarti dengan kenaikan suhu 2,5 derajat Celcius itu penambahannya yaitu ditambah 30% dari total cairan awal. Makanya di sini TC itu 1.800 ditambah 30% itu dari ini. 1.800 tambah 30% jawabannya adalah 2.340 mili. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Mas. Paham. Ayo, yang lain? Clear? Clear ya? Itu kenaikan derajatnya emang ada aturannya kayak gitu, Tanas. Iya, heeh. Masih bingung. Bingungnya kenapa, Kak Nur? Bingungnya di mananya, Kak? Ayo, open mic kok, nggak apa-apa, Kak. Ayo, bingungnya di mananya? Hmm? Sebelah mana yang bikin bingung? Ini aturan mainnya ya. Yang ini aturan mainnya nih. Set, ini aturan main. Nah, ini tinggal menyesuaikan dengan kenaikan suhunya. Ya, aku harus buka chat dulu bentar. Kenaikan persenannya, oh gampang. Gini sayangku. Aturan mainnya, ini aturannya ya. Setiap kenaikan 1 derajat dari 37 itu naiknya 12%. Nah, suhu tadi yang di soal itu kan 395 toh, Kak. Dikurangi 37 suhu suhu ini. Berapa bedanya? Bedanya 2,5 derajat ya. Nah, kata di aturannya kan setiap 1 derajat naiknya 12 toh, Kak. 1 derajat 12. Kalau mau di breakdown gini aja wes. 1, 1, 0,5 ya. 2,5 kan gini kan? Nih, kalau dipecahkan jadi gini. Satu ini 12%. Ini 12%. 0,5-nya 12% berapa? Berarti di total berapa? 12 tambah 12 tambah 6. 30, 30%. Atau kesuwen Kak, kayak gitu kelamaan. Ya sudah, konstantanya kenaikan suhunya berapa? 2,5 kaliin 12. Ketemu deh hasilnya. Gitu. Makanya ketemu 30%. Nah, 30% ini ditambahkan ke total cairan awal ini tadi. Total cairannya 1.800 plus 30%. Jawabannya adalah 2.340 mili. Udah. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Oke ya. Oke, siap. 13. Usia kronologis. Ayo, hitungan. Kak, boleh lihat soalnya tadi. Soal yang mana tadi? Yang ini. Nah, oke. Udah. Capture aja, Kak. Oke, udah ya. Bisa sayang, kalau pas UKOM boleh. Pas UKOM boleh buka kalkulator. Ayo, jawabannya apa ini? Ini keluar, oke. Ayo hitungan, Kak. Belum paham, oke. 2 Ayo tahun yang lain. 28 hari.
2 tahun, 28 hari. Oke. Iya. Yang lain? Nas. 2 tahun Eh, 28 hari. Oke, tak ajarin caranya ya. Sebetulnya ada nih gambarnya di belakang, cuma jelek tulisanku ya. Kita tulis ulang aja. 2025 06 17. Tanggal lahirnya 2023 05 19. Kurangi 17 kurangi 19 bisa nggak? Tidak bisa. Minjem ke bulan. Bulan dipinjemin jadi 30. 30 yang awalnya 6 dicoret jadi 5. 30 tambah 17 itu 47. 47 dikurangi 19 jadinya 28. 5 kurangi 5, 0. Tahunnya 2025 dikurangi 2023. Jawabannya adalah 2. Sehingga usianya 2 tahun 28 hari. Loh, kakak itu ada usia gestasinya. Nggak pakai dikurangin, ta. Teman-teman, aturan mainnya, aturan. Usia di atas 2 tahun, cukup usia kronologis. Abaikan usia gestasi. Tapi kalau di bawah 2 tahun, maka perlu dilakukan Usia koreksi. koreksi. Ini aturan mainnya. Oke. Sekarang tak contohkan yang ada usia koreksinya. Oke, sesuai request. Kita enaknya tanggal berapa ya? 17 Juni sama ya. Tanggal kunjungannya 17 Juni 2025. Misal tanggal lahirnya 19 Mei 2024. Maka kita hitung dulu tadi ya. 2025, Juninya 5, ininya 17, 2023. Oh kok 5 sih? 6. Ini 5. Terus berapa ini, Kak? Sorry. Ini berapa tadi? 19. Berarti ini 28 ya tadi ya. 28, ini 0, ini 1. Berarti usia kronologinya adalah 1 tahun 28 hari. Usia kronologis 1 tahun 28 hari. Usia gestasinya pada saat dilahirkan dia 35 minggu. Terus kita tahu usia prematurnya gimana? Usia prematur itu rumusnya adalah 40 min 35. 40 kurang 35. 40 itu sudah ketetapan ya. Ibu hamil itu rata-rata, bukan rata-rata, maksimalnya 40 minggu. Nah, 40 kurangi 35 itu sama dengan 5 minggu. 5 minggu itu kalau dijadikan bulan berapa jadinya? 1 1 bulan, bulan 7 7 hari. Nah, usia koreksi itu rumusnya adalah usia kronologi dikurangi usia prematur. Berarti usianya ini 1 tahun 28 hari, 1 tahun gini ya 28. Yang ini 1 bulan 7 hari. Kurangin aja nih berapa nih? 28 kurangi 7 berapa? 21 ya Kak ya. Ini nggak bisa nih, 0 dikurangi 1 nggak bisa. Akhirnya minjem ke tahun. Jadinya ini 0, nggak ada tahunnya. Di sini jadinya 12. 12 dikurangi 1 jadinya 11. Kenapa usia koreksinya? Usia koreksinya adalah 11 bulan 21 hari. Begitu. Jadi step pertama cari ini dulu. Step kedua cari ini, step ketiga cari ini. Kesimpulannya ini. Gitu. Gimana? Bisa dipahami untuk usia koreksi? Dengan tetap aturan mainnya dilakukan usia koreksi jika di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun. Meskipun ada usia gestasinya matching di soalnya, abaikan. Itu hanya pengecoh saja. Clear di sini? Clear ya? Oke, tak capture.
Apa sayang? Kenapa? Kenapa? Ada yang mau nanya? Cukup? Ya, cukup ya. Pokoknya aku udah bolak-balik nanya ya. Kalau nggak mau nanya, jangan salahkan saya kalau tersesat di jalan. Karena malu-malu. Tanya aja nggak apa-apa ya. Kalau semisal aku nggak bisa jawab, ya tak jadikan PR. Lanjut nomor 14. Bayi perempuan lahir dengan BB-nya 3.000 gram. Pertanyaannya, usia 1,5 tahun berat badan idealnya berapa? Ayo. 11 nurse. 11 11 nurse. Caranya 11 gimana? 2 dikali usia dalam tahun ditambah 8. 12. 12? 2 kali 3, 11. 14. 2 kali N plus 8 bukan nurse. 11. N-nya usia. Jawabannya 2 dikali N ditambah 8. Jawabannya 11. Usianya 1,5 tahun ya. Berarti 2 dikali 1,5 ditambah 8. Jawabannya sudah pasti 11 kilo. Nah, ini adalah rumus BBI sesuai usia. 0 sampai 11 bulan, 1 sampai 6 tahun, 7 sampai 12 tahun. Kita contohkan satu persatu. Yang 1 sampai 6 tahun kan sudah. Sekarang yang ini. Semisal usianya 10 bulan. Berarti berat badannya berapa idealnya? 10 ditambah 9 dibagi 2. 10 tambah 9 itu berapa? 19. Dibagi 2 berapa berarti, Kak? 9,5 ya? Ya nggak sih? 9,5. Nanti kalau salah koreksin ya. Kemudian 7 sampai 12 itu rumusnya adalah 7 dikali usia dalam tahun dikurangi 5 dibagi 2. Semisal usianya 6 tahun. Kok 6 tahun? Allah, 8 tahun. Berarti 7 dikali 8 dikurangi 5 dibagi 2. 7 kali 8 berapa, Kak? 56 dikurangi 5, 51. Dibagi 2, 25,5 ya. 25,5. 25,5. 25,5. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Clear? Clear nurse. Oke. Lanjut. Wah. Terapi campak dengan komplikasi pada nanah di mata dan di mulut. Dikasih vitamin A berapa kali? Ayo, ibu-ibu puskesmas, monggo. Siapa tahu udah tahu ya. Ayo, berapa kira-kira? A? Yakin? C, nurse. C? Yakin? Yakin? Yakin. Kakak C ya? Ada yang lagi? Yang lain jawabannya selain C? A tadi. Jawab. Mari kita lihat. Jawabannya adalah A. Ya. Jadi ini ada aturan main untuk pengobatan pasien dengan komplikasi pada mata ataupun mulut. Yang atas itu ada komplikasi, yang bawah itu tidak ada komplikasi. Nah, yang atas untuk usia kurang dari 6 bulan yang ada komplikasi itu diberikan 50.000 IU setengah kapsul biru hari pertama dan hari kedua. Berarti 2 kali pemberian. Kalau 6 sampai 11 bulan itu 100.000 IU kapsul biru 2 kali. 12 sampai 59 itu 200 IU 2 kali. Pada intinya gini cara ngapalinnya.
Kalau vitamin A ini digunakan untuk pengobatan dengan komplikasi, itu pemberiannya 2 kali sudah pasti. Terus tinggal diurutin. Kurang dari 6 bulan 50.000, 6 sampai 11 bulan 100.000, di atas itu 200.000. Ngapalinnya gitu. Kalau dia ini vitamin A untuk pengobatan campak tanpa komplikasi, nggak ada nanah di mata, nggak ada luka-luka di mulut, itu berarti diberikan cuma sekali saja. Dan dosisnya sama kayak yang di atas tadi. Gimana? Mudah bukan ngapalinnya? Mudah katanya. Ya. Jadi cara ngapalinnya gitu. Pemberian vitamin A untuk pengobatan kalau ada komplikasi diberikan 2 kali. Kalau tanpa komplikasi cuma sekali. Dosisnya sama. Kurang dari 6 bulan 50.000, 6 sampai 11 bulan 100.000, 11 sampai 59, 12 sampai 59 bulan itu 200.000. Wes. Karena tadi soalnya ini bayinya 11 bulan, dengan komplikasi ada muncul bercak pada tubuh dan ada nanah di mata dan ada di mulut juga, luka-luka, berarti ini ada komplikasi. Kalau komplikasi diberikan 2 kali, dosisnya 100.000. Gitu. Gimana? Clear kah? Clear, Clear? Ner. Clear ya? Clear. Oke, nanti urusan teman-teman ya ngapalinnya ya. Semangat. Oke, lanjut. Nah, ini lagi. MTBS tapi ini HIV/AIDS. Seorang bayi 16 bulan dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan, bayi riwayat diare, pneumonia berulang, tes serologisnya positif. Diagnosis yang dialami bayi atau klasifikasinya masuknya apa? Apakah kemungkinan bukan terinfeksi HIV, terpajan HIV, diduga terinfeksi, infeksi HIV terkonfirmasi, ataukah bukan terpajan? Yuk, yang mana yuk? Apa yuk? Nurse. C, ada jawaban lain? Ayo. Cek Ner. Iya, jawabannya adalah C, diduga terinfeksi HIV. Nah, ini ya klasifikasinya. Yang dinamakan kemungkinan bukan infeksi HIV itu tes pada HIV pada ibu dan anaknya negatif, sudah pasti. Kalau terpajan HIV itu syaratnya adalah ini teman-teman ya. Anak usia di bawah 18 bulan dan tes HIV serologisnya positif atau ya, bukan dan ya, berarti bisa pilih salah satu atau ibu HIV positif, anak HIV negatif, tapi mendapatkan ASI kurang dari 6 minggu sebelum anaknya dites. Atau ibu HIV positif dan status HIV anak tidak diketahui. Itu namanya terpajan HIV. Kalau diduga terinfeksi HIV, syaratnya ada 3. Yang pertama, anak usia kurang 18 bulan, tes HIV serologisnya positif, dan di sini itu ada bercak putih di mulut. Dan ada salah satu dari klasifikasi MTBS berat, yang gejala-gejala berat, misalnya sesak nafas dan lain-lain, dan ada bercak putih di mulut. Kemudian anak usia kurang dari 18 bulan dan tes HIV serologisnya positif. Kemudian ada salah satu tanda ini, riwayat TB berulang, kemudian gizi buruk, pneumonia berulang, diare berulang, atau diare persisten. Kemudian atau, jadi 3 option ya, 1, 2, atau 3. Anak usia kurang dari 18 bulan dan tes HIV serologisnya positif, serta ada bercak putih di mulut yang disertai ada riwayat kematian dari orang tua kandungnya akibat HIV atau saudara kandungnya akibat HIV. Itu masuknya diduga terinfeksi HIV. Kalau sudah terkonfirmasi, itu berarti syaratnya cuma 2 nih. Salah satunya, yang pertama adalah anak usia kurang dari 18 bulan dengan tes HIV serologisnya, virologis bukan serologis ya, virologisnya positif. Kemudian anak usia 18 bulan dengan 18 bulan ke atas dengan tes HIV serologisnya positif. Itu namanya terkonfirmasi. Di sini terapinya sama ya Kak ya, rujuk ke puskesmas atau ke RS yang ada ARV-nya. Tata laksananya sama, cuma ngapalinnya ini loh yang untuk klasifikasi dari masing-masing apakah terpajan HIV,
diduga terinfeksi HIV, infeksi HIV terkonfirmasi, ini yang lumayan effort ya. Terus di sini tadi anaknya masih usia 16 bulan, kemudian ada riwayat diare dan pneumonia berulang, serologisnya positif, itu masuknya di sini. Maka dia masuknya diduga terinfeksi HIV. Gitu ya. Itu MTBS untuk HIV pada anak. Oke. Banyak banget nurse yang disuruh ngapalin. Gimana dong? Ya, materi muncul ya. Di kisi-kisi ada untuk HIV anak. Lanjut. Nah, sekarang yang anemia. Seorang anak dibawa ke puskesmas dengan kondisi lemas. Saat dikaji, anak terlihat lemas, pucat, telapak tangan agak pucat, konjungtivanya anemis. Klasifikasinya apa? Tidak anemi, anemia ringan, anemia berat, anemia sedang, atau anemia aja. Ayo, apa yuk? Apa yuk? Apa yuk? Yang mana yuk? Jawabannya adalah kata kuncinya telapak tangannya. Ya. Di sini untuk MTBS, untuk anemia itu diklasifikasikan menjadi tiga. Tidak anemia, anemia, dan anemia berat. Kalau tidak anemia, itu tidak ditemukan tanda kepucatan pada telapak tangan. Kalau anemia itu telapak tangan agak pucat. Kalau anemia berat itu telapak tangan sangat pucat. Wes, gitu aja. Gampang ya? Daripada yang HIV tadi ya. Kalau anemia cuma bedainnya yang satunya agak, kalau yang berat itu berarti sangat pucat. Kalau yang anemia berat langsung rujuk. Kalau yang anemia ini biasanya kita lakukan penilaian pemberian makanannya, kemudian kasih zat besi, dikasih obat cacing, terus suruh kunjungan ulang 14 hari. Nanti kita evaluasi lagi. Kalau nggak ada perkembangan baru kita kasih rujukan ke rumah sakit. Gitu ya. Oke, ini untuk anemia. Gampang kalau anemia. Karena cuma sedikit yang dia. Nah, masih berhubungan dengan anemia. Seorang anak dibawa ke puskesmas dengan kondisi lemas. Saat dikaji, anak terlihat lemas dan pucat, telapak tangan agak pucat, konjungtivanya anemis, heart rate-nya 108 kali per menit, RR-nya 28 kali per menit, suhunya 36,4, anak diberikan terapi zat besi. Berapakah durasi lama pemberian zat besi itu? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, atau 6 minggu? 2 minggu, nurse. 2 minggu. Yakin? 2 minggu, nurse. Sebentar. 2 minggu, nurse. Salah. Jawabannya adalah 4 minggu. Zat besi untuk pengobatan anemia yaitu beri tiap hari selama 4 minggu untuk anak umur 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, ini untuk 6 sampai 12 bulan dengan berat badan 7 sampai kurang dari 10 kilo. Ini dosisnya ya. Kalau tablet besi yang isinya folat, yang sirup besi segitu. Kalau yang 12 sampai 5 tahun, ini dosisnya ya. Nanti semoga aja sih nggak nanya sampai dosis-dosis ya. Paling cuma klasifikasi anemianya aja sama pengobatannya. Itu berapa lama? Ya, durasinya 4 minggu ya Kak ya, bukan 2 minggu, 4 minggu. Untuk usia 6 sampai 5 tahun. Oke, kita lanjut. Gampang nih Apgar, berapa yo? Apgar berapa? Berapa nilainya? 5, nurse.
5 5. nurse. Anak. Hmm? Nurse. Nurse. Si. Oh? A. Ayo yang lain. 5 nurse. 5. Ekstremitas berwarna biru itu nilainya 2. Ekstremitas nilainya warna biru itu nilainya 1. Ekstremitas berwarna biru itu nilainya 1. Nih kita baca dulu ya. Ekstremitas berwarna biru itu nilainya 1. Heart rate kurang dari 100 itu 1. Gerakan bayi lemah itu 1. Menyeringai itu 1. Pernapasan. Jadi totalnya adalah 5. Nah ini Abgar ya. Kalau teman-teman mau ngapalin, wis apalin yang ininya aja. Yang angka satunya aja. Untuk 0 sama 2-nya ndak usah. Nanti mengikuti ya teman-teman ya. Menyeringai itu masuknya di refleks krimis ya. Kemudian kalau kalau semisal tubuhnya merah ekstremitas biru, itu 1, kalau merah semua 2, biru semua 0. Kalau heart rate kurang dari 100 itu 1, nggak ono heart rate 0, di atas 100 itu 2. Kalau gerakannya sedikit 1, tidak bereaksi 0, melawan itu 2, atau bisa juga bersin teman-teman ya. Bersin, batuk itu masuk di grimis bisa. Kemudian aktivitasnya atau tonus ototnya untuk sedikit fleksi itu 1, nggak ada aktivitas atau lumpuh itu 0. Kemudian gerakan aktif itu masuknya 2. Kalau 100 heart rate-nya masuk berapa? 100 masuknya berapa? 2 nurse. 2 nurse. Masuknya di 2, Kak. Kalau respirasi, satunya itu lambat atau menangis lemah. Kalau 0 tidak ada, 2 itu menangis kuat. Gitu. Ya. Oke, gampang Abgar. Terakhir, nah ini gampang. Seorang batita perempuan usia 10 bulan datang ke posyandu. Dari hasil screening perkembangan didapatkan data bahwa anak sudah mampu merangkak dan mulai berdiri dengan berpegangan. Aspek yang dikaji itu aspek apa, teman-teman? Motorik kasar. Motorik kasar, nurse. Nurse. Motorik kasar, Motorik nurse. kasar. Kasar. Motorik kasar, oke. Ada jawaban lain? Motorik kasar. Kenapa alasannya motorik kasar? Karena di sini yang dinilai adalah merangkak, berdiri dengan berpegangan ya. Jadi jawabannya adalah motorik kasar. Ya, betul. Kalau motorik halus itu meliputi pergerakan otot-otot kecil dan koordinasi, contohnya koordinasi tangan dan mata, terus jari-jari, itu otot-otot kecil. Kalau yang besar atau motorik kasar itu merangkak, berjalan, melompat, berlari, dan lain-lain. Oke, itu keperawatan anak. Ada yang mau ditanyain? Di luar ini, yang kemarin keluar TO, ada lagi nggak kira-kira yang keluar TO yang di keperawatan anak selain yang dibahas di malam ini? Usia kronologis keluar, cairan keluar, terus berat badan ideal Abgar, keluar nggak tadi? nurse. Abgar. Abgar ada. Enggak, nurse. Baby ideal enggak. Oh, BB ideal nggak keluar. Terus apa lagi? Lupa. Aku banyak di komunitas sama jiwa, nurse. Dosis obat, dosis pemberian obat. Ya, dosis imunisasi. Oke. Dosis pemberian obat itu sama ya, Kak ya. Rumus anak sama dewasa itu kan sama ya. Rumusnya itu dosis obat yang diminta
dibagi dosis sediaan dikali volume. Misalnya saya punya antibiotiknya ini 1 gram. Saya mintanya 3 kali 300. Berarti gimana? Ya berarti 300 dibagi sediaannya 1 gram itu 1000 miligram dikali volumenya berapa? Volumenya itu pengencernya berapa? Misalnya saya kasih pengencernya 10, berarti kali 10. Coret, coret, coret. Berarti jawabannya adalah 3 mili. Oh, udah deh, gitu doang. Asap keluarga banyak yang keluar. Oke, nanti kita pelajari di keluarga. Sebetulnya keluarga komunitas itu lebih susah daripada KMB. Makanya kita nggak boleh meremehkan mereka ya. Nggak boleh meremehkan si keluarga sama komunitas. Karena mereka tuh yang sering bikin kita itu kehabisan waktu. Selain di KMB, kalau KMB itu kita udah tahu triknya nih. Oh, hipervolemi. Oh, dikasih diuretik berarti cairannya yang harus kita evaluasi, misal urin outputnya gitu. Tapi kalau keluarga komunitas itu analisanya lumayan panjang sama kayak etik. So, hati-hati kalau ketemu soal-soal komunitas, keluarga, dan etik itu yang ngabisin waktu. Pengencer, iya pengencer itu biasanya disertakan, Kak. Kalau semisal di soalmu nggak disertakan pengencernya, anggap aja 10. Ya, kalau nggak disertain pengencernya. Tapi biasanya rata-rata pembuat soal itu pasti dimasukkan pengencernya. Entah 5, entah 10, suka-suka yang bikin soal. Gitu. Rumusnya sama, kemana-mana ya ini yang dipakai di kerjaan, di UKOM, ya ini rumusnya. Dosis obat yang diminta dibagi dosis sediaan dikali volume atau pengencer. Cara menghitung bor. Oke, saya tak matikan dulu screen recordnya ya, biar nggak campur-campur. Bentar.